Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'ah. Amin ya robbal alamin. Oke, kita absen terlebih dahulu ya anak-anak. Email Hadir. Sidan Hadir. Oke, berangkat semua hari ini, alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema yaitu Kugapai rizkimu dengan ikhtiarku. Ada yang tahu apa itu rizki? Ya, rizki berarti segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan. Rizki juga berarti anugerah, karunia, atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Makhluk yang ada di muka bumi ini telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti rezeki akan datang begitu saja tanpa ada perbuatan apa-apa atau usaha apa-apa. Tetapi dengan anugerah akal, kecerdasan, kita akan memperoleh rezeki dengan cara bekerja dan berusaha. Sehingga apa yang kita peroleh benar-benar dari sumber yang halal dan berkah. Islam tidak menganjurkan pemeluknya menjadi pengangguran, meski dengan alasan untuk berkonsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menggantungkan belas kasih orang lain dengan cara meminta-minta. Jadi, usaha mencari rezeki adalah suatu keharusan. Seorang yang bekerja dengan cara yang baik, halal, dan tujuannya benar, ia akan mendapatkan rezeki dalam bentuk materi, sekaligus memperoleh pahala karena apa yang diusahakan termasuk perbuatan ibadah. Setiap manusia berhak untuk hidup aman, damai, dan bahagia. Menurut Al-Quran, hidup layak merupakan hak sekaligus kewajiban mendasar dan utama dalam Islam. Sehingga ajaran Al-Quran dan hadis mendorong manusia untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Quran Surah Quraisy ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Kandungan surat Quraisy ini terdiri dari 4 ayat, yaitu termasuk surah Al-Makkiyah atau surat-surat yang diturunkan di Makkah. Ayat 1 menjelaskan tentang nama Quraisy yang diambil dari kata Quraisy, yang berarti suku Quraisy. Suku ini mendapat kehormatan untuk memelihara dan menjaga Ka'bah.
Pokok kandungan surat Al-Quraisy adalah ayat 1 menjelaskan kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencarian pokok berdagang. Ayat kedua menceritakan tentang perjalanan dagang suku Quraisy pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam dalam setiap tahunnya. Sedangkan keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup dan berkhidmah kepada Baitullah yang menjadi kebanggaan mereka. Ayat ketiga, Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dalam umat Islam pada umumnya agar senantiasa bersyukur atas rizki yang diberikan Allah, sekaligus memanfaatkannya sesuai perintahnya. Dalam hal ini, mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, Sang Pemilik Ka'bah. Ayat keempat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kenikmatannya yang telah diberikan kepada mereka berupa makanan dan rasa aman. Tuhan Pemilik Ka'bah itu telah memberi makanan untuk menghilangkan lapar. Maka dari itu, selayaknya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan tidak menyembah selain Allah. Barang siapa yang mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mencabut rasa aman kelak di akhirat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan inti pokok Quran surat Quraisy adalah peringatan Allah kepada masyarakat Quraisy tentang nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka. Karena itu mereka diperintahkan untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka bisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Kandungan Quran surat Al-Insyirah ayat pertama yaitu Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah melapangkan dadamu dan kami memberikan cahaya sehingga dadamu menjadi lebih lapang dan luas, artinya lebih sabar dalam menghadapi cobaan yang sedang dilalui. Ayat kedua sampai 3, Allah menggambarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh Nabi Muhammad SAW sekaligus menanggalkan beban yang selama ini dipikulnya dan begitu memberatkannya. Ayat keempat, Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni meninggikan sebutan untuk Nabi. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya nama Muhammad yang selalu bersanding dengan nama Allah dalam konteks pengakuan keesaannya. Misalnya dalam 2 kalimat syahadat serta azan dan iqamah. Ayat 5-6, Allah menyatakan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Dia menyampaikan hal tersebut untuk memotivasi Nabi dan umatnya bahwa tidak ada kesulitan
yang tidak teratasi selama manusia memiliki semangat untuk keluar dari kesulitan tersebut dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-7, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar tidak cepat puas dengan hasil usahanya. Juga mengingatkan jika telah menyelesaikan suatu urusan, maka bergegaslah menyelesaikan urusan yang lain. Ayat ke-8, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar senantiasa bersandar dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Apakah badan sehat itu termasuk rezeki? Ya, pertanyaan yang sangat bagus itu. Yaitu, ya benar sekali. Badan sehat itu termasuk rezeki. Karena di luar sana itu banyak orang yang sakit yang ingin sehat. Kita mendapatkan sehat, kita harus bersyukur karena kita dapat melakukan banyak hal, melakukan kegiatan apapun. Jika orang yang sedang sakit kan tidak bisa melakukan apa-apa, cuma bisa terbaring di ranjang kan. Jadi kita harus bersyukur karena memiliki badan yang sehat dan dapat berusaha. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Ya, buat kelompok minimal 2 orang. Untuk tema Ibu sudah siapkan. Salah satu perwakilan ambil maju ke depan. Setelah itu diskusikan dengan teman kalian. Kemudian buat satu pertanyaan di kertas ini tadi. Paham? Paham. Oke, perwakilan maju silahkan. Oke, silahkan berdiskusi. Ibu beri waktu sampai 10 menit ya. Setelah itu dikumpulkan pertanyaan di meja Ibu. Oke? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Yang sudah bisa kumpulkan kepada Ibu ya. Silakan. Ya, pintar sekali kalian. Untuk minggu depan Ibu akan mengadakan ulangan yang soal-soalnya akan Ibu ambilkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat ya. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Jika tidak ada, Ibu akhiri pertemuan kali ini ya. Jadi kesimpulan pada kali ini yaitu rezeki berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk dan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan. Ya, seperti itu ya anak-anak. Silahkan berkemas-kemas. Tetap semangat. Jaga kesehatan, jangan lupa belajar ya untuk minggu depan. Minggu depan ada ulangan loh, ingat ya. Oke. Untuk ketua kelas mohon disiapkan. Siap gerak, berdoa mulai. Wal asyri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.